Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita diperjumpakan kembali saya pada kesempatan ini bersama Viva Starlista. Ini alhamdulillah anak saya lebaran bisa pulang. Saya khususnya sangat senang, dan juga ibunya tentunya ya, sahabat-sahabat yang terbaik. Sahabat-sahabat, pada kesempatan yang bagus ini nanti saya ingin menggali lebih dalam ya. Kemarin ini putri saya ini sudah pengumuman CPNS ya. Alhamdulillah yang bersangkutan diterima deh ya. Alhamdulillah diterima dan sudah dapat SK. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur sekali sudah mendapatkan SK. Nah, untuk itu barangkali kita punya rencana dari dulu ya, kalau nanti kamu sudah diterima, kamu boleh share di channel YouTube bapaknya supaya apa? Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi niatkan aja untuk supaya bermanfaat untuk ya mungkin adik-adik kamu atau mungkin anak-anak muda yang lain yang ingin nanti masuk ke jalur CPNS. Barangkali itu ya awalannya. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, tidak menyita waktu yang lebih lama, saya ingin menggali beberapa hal. Saya ingin tanya-tanya ke anak saya. Yang pertama, kemarin kamu kan sempat stres juga barangkali ya. Pertama, bagaimana kamu menghadapi stresnya itu, karena kan menghadapi hal yang belum kamu pernah alami pasti ada sesuatu yang asing atau tantangan atau ketakutan atau deg-degan atau seperti apa, coba ceritakan. Untuk menghadapi stresnya pasti kita harus tahu strateginya dulu nih. Strategi dari pengen masuk kemana, terus tempatnya itu memang sudah kita tahu sebelumnya, sudah kita searching gitu ya. Terus juga untuk kita kadang stres itu gara-gara belum punya materi atau belum punya apa nih ujiannya apa aja nih. Nah, kita langsung rawan-rawan gitu yang bikin kita stres kadang-kadang. Makanya kita harus tahu dulu materinya apa aja yang diujianin, yang diujiankan gitu ya. Nah, itu sih persiapannya agar kita nggak stres juga. Banyak-banyak sharing sih, kita harus punya teman nanti sharing kayak gini sebenarnya kayak gini loh gitu, seperti itu. Iya, jadi saya sebagai orang tua, saya mengamati ya, tidak bisa dipungkiri stres juga sih ya, jadi saya perhatikan suka kayak orang yang apa ya, ketakutan, khawatir lah, bukan ketakutan ya, lebih tepat khawatir nanti kalau begini gimana, kalau begitu gimana kan gitu ya. Nah, mungkin persiapan kamu sebelum kamu memasuki ujian itu, kamu apa aja yang kamu siapkan? Yang pertama itu kita harus niat ya, kalau menurut saya, kalau menurut Ista itu harus niat. Nah, niatnya itu kita mau masuk di mana. Kalau kita mau masuk di mana dan udah ngerti, oh aku mau tujuannya ke sini gitu ya, udah itu yang difokusin gitu. Jangan kayak coba-coba doang gitu. Kalau coba-coba doang nanti juga kita jadinya nggak serius kalau menurut saya gitu. Terus yang kedua, kalau menurut saya itu kita itu harus nyiapin materinya, kita harus nyiapin apa nih bahan-bahan ujiannya gitu. Terus kalau misalnya memang kita kurang pede dengan, kalau udah sendiri kurang pede ya kita cari bimbingan belajar. Banyak kan di setiap daerah ada bimbingan belajar. Nah, itu kita juga harus tahu bimbingan belajar yang memang bagus dan memang ada testimoni dari orang-orang sebelumnya, memang sudah ada pakar-pakar atau udah punya ahli-ahli yang memang sudah pernah masuk di CPNS itu sih. Ya, jadi saya termasuk yang asing nih, sahabat-sahabat RN ya. Saya itu asing. Kenapa saya bilang asing? Kalau sekarang ini anak-anak muda sekarang itu lebih canggih ya, semuanya bisa dilakukan dan aksesnya lebih mudah dibanding waktu saya dulu. Jadi informasi awal untuk penerimaan CPNS juga sudah terbuka ya kan. Terus
tadi yang disampaikan Ista tadi terkait dengan tempat-tempat bimbingan juga bisa diakses, bisa dicari dengan mesin pencari ya seperti itu. Dan ini memudahkan anak-anak sekarang, sehingga anak-anak sekarang ini benar-benar seperti dimanjakan ya. Namun demikian memang walaupun dimanjakan tapi juga kondisinya mengharuskan kompetisinya lebih berat dibanding zaman saya dulu. Barangkali seperti itu. Nah, bagaimana kamu memikirkan misalnya kompetisi ke depan seperti apa waktu Pak kamu nanti memasuki tes itu sendiri lah. Karena kan walaupun tempatnya di Sumatera yang kamu ambil di Palembang tepatnya, tapi kan sekarang kan namanya ujian CPNS itu kan benar-benar terbuka ya, benar-benar kemampuan itu diuji, tidak asal-asalan masuk, tapi kamu benar-benar diuji. Bisa ceritakan? Kalau menurut Ista, kita lihat juga background kita pendidikan apa. Kalau saya ini kan memang di farmasi, S1-nya farmasi, ada profesi apoteker, S2-nya ilmu farmasi seperti itu. Jadi linear semua kan. Nah, biasanya itu perusahaan atau instansi ya itu memilih background yang memang linear dan memang yang dia tuju ya. Misalnya saya ilmu farmasi ya dipilihnya ilmu farmasi seperti itu. Jadi kita harus sinkronkan juga apa yang dimau dari jadi intinya yang kamu melamar itu harus linear dengan background pendidikan kamu ini. Iya, kalau menurut saya seperti itu. Dan juga cari yang memang saingannya tidak banyak ya, seperti itu. Jadi kita harus berani untuk keluar dari daerah seperti itu. Saya kan di daerah Jawa Tengah, Semarang di ya Semarang tempatnya. Kalau misalnya Semarang sudah banyak peminatnya, ya kita harus cari yang lain yang. Artinya kamu harus siap juga untuk mengambil zona yang tidak nyaman ya. Ya harus, ya bayangin aja lah nih, ya istilahnya petualangan baru seperti itu. Hal-hal baru yang harus dicoba. Jadi ini luar biasa ya, ini Ibu Starlista ini memang perjuangannya sangat serius. Waktu itu saya suka perhatikan ya, jadi makanya ini kita ingin share ke sahabat-sahabat, khususnya yang sahabat-sahabat muda, barangkali nanti pengalaman putri saya ini bisa diterapkan atau paling tidak menjadi motivasi bagaimana di dalam meniti menuju ke masuk ke CPNS itu. Nah, berikutnya yang pertanyaan bapaknya ya, kan tadi stres sudah ya kan, strategi yang secara singkat sudah. Nah, nanti yang berikutnya yang kamu siapkan kemarin itu dari awal kan kamu kan sudah ngambil, memang sudah dipikirkan ya mengambil S2-nya. Itu jurusan juga linear dengan background S1-nya. S1 kan kamu farmasi dan sudah apoteker. Setelah itu kamu ambil S2 supaya nanti bisa menjadi dosen, kan demikian. Nah, ini barangkali juga untuk sahabat-sahabat muda juga perlu dipikirkan, memang perencanaan itu jangka panjang ya, tidak jangka pendek, sehingga dipersiapkannya lebih matang. Kira-kira demikian. Yang saya ingin tanyakan capek enggak kamu menyiapkan dari awal ya kan, mulai A1 kamu apoteker, kamu masih harus nempuh S2 lagi, apalagi kamu perempuan. Jawabannya pasti capek terus jenuh karena belajar terus ya kan, terus pengennya langsung punya uang langsung pengen kerja punya uang gitu kan. Sebenarnya kan banyak rintangan juga, banyak juga ceritanya, nggak mulus gitu. Saya S1 langsung apoteker, lalu S2 langsung mulus gitu, tidak seperti itu. Pasti banyak jalannya, banyak rintangannya. Balik lagi kita harus banyak komunikasi sama papa mama, sama orang tua. Terus kita tuh harus benar-benar banyak istilahnya cari tahu gitu ya, cari tahu juga di sosial media atau di pencarian kalau memang ini loh linear loh dan memang cocok loh buat meneruskan ke jenjang studi berikutnya. Dan juga cari yang kayak lingkungannya yang nyaman gitu kan. Saya di S2 kan di Jogja, di UGM, nah itu nyaman
nyaman dan ngerasa banget ternyata tuh lingkungan di Jogja itu memang benar-benar lingkungan belajar gitu, jadinya kita belajar aja gitu. Iya, tapi Harus coba juga. selain ya tadi yang terkait nyaman tadi memang penting ya, karena kalau belajar nggak menikmati ya nanti menjadi hambatan tersendiri ya. Kamu juga nyamannya di sana kan juga sedikit banyak menyerap budaya sana juga kan. Iya, nyaman di sana. Jadi teman-temannya juga enak, pengajarnya juga enak, walaupun tetap akademiknya tetap terjaga, namun demikian aspek kenyamanan sesuai dengan hati kita memang kita harus pikirkan supaya studi kita lebih lancar. Kira-kira demikian, akhirnya bisa mengeliminir tingkat kecapean, kebosanan, kejenuhan tadi ya, kira-kira itu ya. Nah, tadi kamu kan sudah cerita beberapa hal. Sebetulnya urutannya kemarin itu yang kamu lakukan itu apa aja sih urutannya sebetulnya, dari mulai persiapan sampai ke tes CPNS itu apa aja sebetulnya, bisa diceritakan ke sahabat-sahabat muda? Pertama itu yang pasti kita lihat pembukaan, ada buka apa aja nih gitu kan, kita lihat kayak misalnya saya kan ngambil di Unsri, misalnya di Unsri saya lihat oh memang ada untuk ilmu farmasi seperti itu, dosen ilmu farmasi yang diperuntukkan untuk di farmasinya S2 ya tentunya gitu kan. Nah udah kayak gitu, udah dilihat, udah masuk nih kita ke dalam kebutuhan itu, jadi terus langsung kita siapin berkas-berkasnya. Memang kan sebelumnya belum ada pengumuman berkasnya apa aja, tapi kita bisa lihat yang tapi kamu udah menyiapkan ini ya, beberapa kira-kira dokumen-dokumen yang dibutuhkan walaupun pengumumannya belum ada ya, tapi kamu udah nyiapkan ya. Sebelumnya kan belum ada pengumuman apa aja nih berkas-berkas apa yang sudah dikumpulkan, kita siapin dulu aja kayak legalisir, terus kayak SKCK, surat kesehatan seperti itu. Lalu nanti kalau sudah ada pengumuman berkas-berkas itu ya kita langsung siapin lagi. Nah kalau misalnya berkasnya double-double nggak masalah sih kalau menurut saya. Nah, yang penting kita udah tahu gimana alurnya. Kalau misalnya dibutuhkan dadakan ya kita udah punya gitu. Nah pas saya itu berkas-berkasnya itu ternyata harus berkas yang up to date ya, yang update. Nah, kita update lagi ya kayak SKCK kita updatein lagi. Kan lebih mudah ya kalau tinggal perpanjangan ya. Iya, perpanjangan lebih mudah dibanding kita bikin baru gitu. Nah kalau misalnya legalisir masih dalam 1 tahun yang sama ya nggak masalah sih itu. Terus untuk lain-lain kayak KTP dan lain-lain itu kan punya sendiri ya itu sih siapin itu aja. Dan kalau misalnya mau cari-cari banyak di sosial media, banyak di mesin pencarian juga banyak. Jadi kita harus pinter-pinter cari-cari di sosial media, di pencarian Google gitu, seperti itu. Ya memang saya yang memperhatikan ya sahabat-sahabat ya. Ini Putri ini saya perhatikan perkembangan dari mulai persiapan sampai masuk ke ujian itu sendiri. Saya perhatikan benar apa yang harus disiapkan. Saya termasuk juga ikut monitor. Memang benar yang dikatakan tadi oleh putri saya, memang persiapan lebih awal itu lebih baik ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dengan demikian efisiensi waktu, karena kita kan konsentrasinya sebetulnya ke ujiannya ya, sebetulnya itu konsentrasi ke ujiannya. Jadi porsi utamanya memang kita arahkan untuk banyak-banyak latihan soal. Karena sebetulnya saya mengamati pengalaman saya membimbing anak-anak muda dulu, memang sebetulnya rata-rata sahabat-sahabat itu semuanya mampu sebetulnya. Namun demikian yang diujikan itu kan dengan waktu yang mepet, waktu yang terbatas, sehingga kita harus pintar memanage waktu supaya waktu itu benar-benar optimal. Karena apa? Benar-benar waktu itu kan sangat berharga pada saat ujian itu. Jadi kalau kita nggak bisa memanage waktu pada saat seperti itu, yang genting seperti itu, ya nanti kita kehabisan waktu. Walaupun kita mengatakan saya bisa loh sebetulnya, tapi masalahnya kan butuh waktu lebih lama. Kalau kita sering latihan, nanti ada soal-soal yang mirip gitu ya.
atau bahkan bisa sama, mirip lah paling tidak, itu kita bisa mengerjakan lebih cepat dibandingkan yang seharusnya. Kira-kira demikian tambahan memang sering saya sampaikan ke Ista supaya kita lebih banyak latihan. Nah, latihan kamu selain di bimbingan tes tadi yang kamu sebutkan tadi, itu seperti apa kalau di rumah kan? Ya, saya kalau misalnya di bimbingan tes pasti kan mengerjakan soal sebelumnya kan. Nah, setelah itu saya ulang lagi di rumah. Saya ulang lagi, nanti cari lagi soal yang sama seperti yang kita belajar di bimbel. Cari lagi, nanti kita udah kerjakan, kan banyak nih buku-buku CPNS ya, banyak banget yang tebel-tebel itu. Nah, itu sangat menolong di kuliah. Itu menolong, nah nanti kita habis kita kerjakan ya kita bahas, bisa difotokan via WA sama tutornya, ntar kita bahas di WA. Saya juga nanti kita bahas lagi pas pertemuan di minggu berikutnya seperti itu. Iya. Jadi sahabat-sahabat RN yang terbaik, wabil khusus ini sahabat-sahabat muda ya yang masih ingin meraih menjadi CPNS, sebetulnya pengalaman-pengalaman seperti ini menjadi sangat berharga bagaimana memberikan informasi dan juga motivasi bagi kita untuk meraih sukses ke depan. Kira-kira demikian. Sahabat-sahabat muda yang terbaik, masih banyak yang kita bisa gali dari Diva Sarlista. Nah, saya ingin nanya satu lagi terkait dengan sekarang kan kamu kan sudah diterima SK tapi kan CPNS ya. Ya, masih ada C-nya. Masih ada huruf C-nya ya. Tentu kamu harus bersabar lagi ya kan untuk definitif menjadi PNS kan, biar C-nya itu hilang ya kan. Nah, ini kan perlu juga kesabaran, perlu juga mengikuti ketentuan dan aturan kan gitu, seperti itu. Nah, ini barangkali juga sahabat-sahabat yang terbaik, ini juga menjadi catatan kita bahwa proses itu kita memang harus ikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi wabil khusus tadi yang saya tertarik yang terkait dengan sebetulnya seberapa besar sih latihan yang kamu lakukan untuk menghadapi tes itu, kan kuncinya di tesnya itu sebetulnya. Tesnya ada berapa sih kemarin? Tesnya itu ada SKD dan SKB. Nah, SKD itu ada 3 sub. 3 sub itu ada kewarganegaraan, ada matematika, ada juga yang tentang kepribadian ya. Itu kalau untuk lengkapnya bisa lihat juga di mesin pencarian. Nah, itu kan dibagi-bagi dari beberapa soal ya, ada beberapa soal ini, berapa soal saya masih. Nah, ada 110 butir soalnya, 30 TWK, 35 TIU, dan 45 TKP. Nah, kalau saya itu memanagenya itu saya, ya ini pribadi masing-masing ya, kalau saya lebih nyaman untuk mengerjakan TKP terlebih dahulu gitu. TKP terlebih dahulu saya kerjakan. Nah, kita pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena memang bacaannya itu banyak, teks bacaan soalnya itu banyak, dan kita perlu sebenarnya semuanya itu benar jawabannya, A, B, C, D, E-nya itu benar. Cuman grade-nya ya, kebenarannya ya. Ya, kebenarannya kan ada 4 skalanya dari 1 ya. Nah, kita harus cari yang 4 ya, yang paling benar, yang paling benar-benar sempurna seperti itu. Nah, itu saya TKP dulu. Nah, saya mengerjakannya itu dari 45 soal, itu kan ada minimum skor masuknya ya. Nah, minimum skor masuknya kalian harus tahu berapa gitu kan. Nah, kalau saya itu saya kerjakan, pokoknya saya maksimum dapat skor. Misalnya skornya berapa ya, saya sebentar saya lihat dulu. TKP 166 nilai ambang batasnya ya 166. Nah, saya harus mengerjakan berapa soal bisa dapat 166 seperti itu. Nah, saya harus memanage. Jadi ada standar minimalnya ya? Iya, ada standar minimalnya. Jadi kalau misalnya ada 40 soal. Standar minimal itu namanya apa? Passing grade atau apa? Iya, passing grade. Ya. Nilai ambang batas bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya passing grade-nya. Nah, passing grade dari TKP itu 166 seperti itu. Nah, saya harus dapat misalnya 40 soal biar saya dapat 160 lebih gitu kan. Iya. Seperti itu. Terus juga TIU-nya habis saya selesai ngerjain TKP, saya harus ngerjain TIU. Nah, TIU itu yang matematika itu ya, yang intelijensi umum. Nah, itu nilai batasnya itu 80. Nah, saya itu juga harus tahu saya harus dapat berapa soal, dapat 80 gitu ya. Dan apapun juga untuk TWK itu 65. Nah, saya juga harus bisa dapat berapa soal biar dapat 65. Nah, kalian harus hitung-hitungan seperti itu. Terus manage waktunya juga harus pintar
gitu kan. Waktunya itu berapa waktu ya, 90 menit ya, kalau saya 90 menit. Nah kalian 90 menit tuh harus bisa ngerjain itu semua seperti itu. Tapi Bagi-bagi. kalau untuk syarat kelulusan berarti passing grade-nya itu harus semuanya di atasnya ya? Enggak. Ada batasnya ya. Kalau misalnya TKP atau 66 atau 66. Nah iya itu passing grade-nya Ya, kan. itu passing grade-nya. Artinya ada berapa sih? Ada TIU, ada TKP, ada TIU, ada TWK. Ada TWK. Tiga-tiganya harus memenuhi passing grade. Betul ya? sekali. Kayak TKP itu 166 yang tahun saya 2021 ya, 2021 kemarin atau 66, TIU-nya 80 dan TWK-nya itu 65. Nah itu harus semuanya masuk. Nah kalau bisa, kalau kita sudah masuk di situ, udah latihan nih, kita kan sering TO ya, sering tryout. Sudah masuk situ kita lebihkan lagi nanti passing grade-nya, dan nanti kita grade-nya lebih tinggi gitu, ranking berapa sebenarnya, ranking 10 besar paling besar gitu. Ya kalau seandainya passing grade itu penting, lebih di atas itu lebih penting. Kenapa? Karena kan nanti akan dipersaingkan apabila ada sekian pelamar kan gitu ya, logikanya kan seperti itu. Oke jadi ternyata luar biasa ya persiapannya ya, dan strateginya ya. Itu baru SKD, itu ada SKB lagi. Nah SKB gimana sih Pak? Kebidangan itu ada wawancara. Wawancara itu misalnya saya dosen itu ada wawancara mengenai gimana sih kita micro teaching. Teaching itu gimana kita kasih pembelajaran ke mahasiswa. Jadi nanti yang jadi mahasiswa itu ya dekan, pengujinya itu dekan seperti itu. Kita kayak gimana ya cara kita kasih pembelajaran. Lalu juga ada yang SKB yang itu juga ada TIU-nya, ada bahasa Inggrisnya, ada TKP-nya juga, seperti itu. Itu sih di dalam itu harus banyak baca-baca, harus banyak-banyak lihat sosial media. Kalau menurut saya sosial media itu membantu banget, membantu kalian tuh untuk kayak gini loh, kayak gini loh. Dan TO juga membantu banget TO. Jadi jangan takut untuk ikut TO, banyak TO gratis juga. Jadi ikutin di sosial media banyak yang gratis seperti itu. Terus juga untuk belajarnya sih nggak usah terlalu ngoyo banget ya. Yang penting spare waktu. Spare waktu tuh maksudnya tuh kita itu punya waktu yang lama dari kita belajar sampai hari H. Gitu. Jadi jangan mepet. Iya. Jangan siswa kebut semalam. Jangan dadakan ya. Jangan SKS. Jangan kayak sambal dadakan, sahabat-sahabat ya. Jadi itu seru sekali ya sebetulnya untuk meraih PNS itu juga tidak mudah, berarti kesimpulan saya ya. Memang prosesnya panjang dan perlu persiapan juga lumayan panjang dan cukup berat ya, barangkali ya. Nah, barangkali mungkin tadi yang belum kejawab pertanyaan saya, seporsi berapa lama atau berapa berat kamu latihannya? Kalau tadi kan kamu cerita sudah TO, ada semacam bimbel gitu-gitu, selain belajar juga mengulang di rumah. Itu kan akan mempengaruhi logika apa-apanya, itu akan mempengaruhi speed kamu waktu mengerjakan soal. Itu seberapa jauh saran kamu untuk sahabat-sahabat RN yang muda, bagi nanti yang minat untuk melamar CPNS, supaya mereka bisa mengatur timingnya, mengatur waktunya. Timingnya sekarang yang pakai timer di HP. Enggak, maksud saya seberapa berat latihannya supaya nanti matching dengan waktu yang dibutuhkan waktu kamu tes tadi. Ya itu saya balik lagi, kalau di rumah itu kalian coba-coba TO sendiri. Di timer enggak? Di timer, pasti di timer. Nanti kalian timer diri sendiri, makanya pakai HP biar ngerti. Kalau misalnya pas ujian nggak ada HP. Timernya itu per soal atau keseluruhan soal? Keseluruhan soal, enggak, per masing-masing soal, misalnya TWK, per kelompok soal ya? Per kelompok soal gitu. Di timer ya, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan ya? Betul, kan nanti juga ada timer kan di pas ujian, di tempat ujian. Nah, kalian harus fokus ke situ lah istilahnya, jangan sampai kebablasan, terus jangan sampai hilang. Walaupun kalian kehilangan soal, kalian isi aja. Gak ada soal minus soalnya kan, isi aja gitu sih. Kalau untuk bebannya, balik lagi, saya itu kan nge-spare waktu itu 1 bulan untuk belajar bimbel dan belajar sendiri. Nanti kalau misalnya dari bimbel belajar lagi gitu. Jadi
se-enjoynya kalian gitu, jangan terlalu ngoyo, balik lagi dan terlalu ngoyo dan jangan terlalu mepet. Nah, tadi yang penting tadi yang kamu bilang tadi, bagaimana kamu memanage waktu mengerjakan soal. Kalau kamu kan yang didahulukan apa tadi TWK-nya dulu, mungkin teman-teman yang lain ada yang didahulukan TIU-nya dulu. Iya, atau dulu TK. Nah, kalau menurut versi saya itu mana yang termudah dulu sebetulnya. Yang nyaman sih. Yang nyaman di diri kita. Yang itu kalau bisa waktunya sesingkat-singkatnya, yang paling nyaman, yang paling kita kuasa itu dikerjakan sejak awal dan waktunya diusahakan lebih efisien. Jangan malah yang nyaman tapi menghabiskan waktu juga salah juga. Balik lagi kita juga harus sering sharing sama tutor. Tanya sama tutornya atau sama gurunya. Tujuannya ya kita sharing kayak bagusnya gimana nih Pak. Oh, karena kan tutor itu kan mengetahui kita ya. Mengetahui kita dan mengetahui nanti pas ujian tuh kayak gimana. Makanya saya bilang bimbel tuh berpengaruh banget. Soalnya kita kan nggak mungkin punya wawasan sedemikian dalam kalau kita nggak tahu ada orang yang sebelumnya pernah gitu kan. Nah, ntar kita banyak sharing gitu juga. Tapi bagus juga kalau sharing sama kayak misalnya sama saya atau sama yang lain yang sudah pernah ikut CPNS juga sharing gitu kayak gimana caranya. Iya. Nah, kamu kan punya channel YouTube sendiri, punya Instagram sendiri. Jadi nanti kalau ada sahabat-sahabat RN mau akses ke mungkin komen di channel YouTube kamu atau di Instagram kamu siap datang bantu mereka kan? Insya Allah. Masih belum aktif YouTube. Iya, nanti minimal di Instagram ya supaya sahabat-sahabat terbantu. Nanti kan ada rencana penerimaan baru lagi kan ya? Iya, 2022 ini. Ya barangkali mungkin persyaratannya bisa jadi sama, bisa jadi juga berbeda. Ya. Tapi pengalaman yang sudah pasti akan bermanfaat. Iya. Seperti itu. Nggak jauh kok. Nah, saya pikir seperti itu. Terus sahabat-sahabat yang terbaik sebetulnya saya sebagai orang tua dan generasi yang terdahulu ya, saya cuma memotivasi sahabat-sahabat muda, adik-adikku untuk terus maju berkarya dimanapun, tidak harus CPNS. Tapi kalau seandainya ada yang ketertarikannya ke PNS, ya monggo, ini juga bagus supaya nanti dipersiapkan lebih baik. Kira-kira demikian sahabat-sahabat RN yang terbaik. Jadi masih ada nggak yang disampaikan kita ya untuk sahabat-sahabat muda ya? Pesan-pesan kamu barangkali. Pesan-pesan kalau misalnya mau ikut CPNS ya pertama kali harus niatnya bener. Niatnya kalau misalnya masuk ke sini ya udah bener-bener di sini gitu istilahnya. Oh iya. Jadi bener-bener bulatkan tekad gitu. Jadi saya menambahkan dari sisi saya sebagai orang tua ya, dimanapun berkarya itu semuanya baik. Kalau menjadi PNS juga baik, ya kan. Cuman memang harus dipersiapkan aspek tadi nama itu niatnya dulu. Ya kan, sebelum memasuki sesuatu kan mestinya kita tahu apa yang kita akan masuki, seperti apa, bagaimana dan seterusnya. 5W itu memang kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang kita akan jalani ke depan. Sahabat-sahabat muda kira-kira seperti itu, karena nanti begitu masuk CPNS kita harus siap, karena apa? Itu pengabdian jangka panjang loh. Jadi kamu juga sadar itu kan? Pengabdian jangka panjang, apalagi menjadi abdi negara itu. Kalau diniatkan dari awal dengan nama itu yang benar, insya Allah itu menjadi amal ibadah yang baik, yang amal soleh. Kira-kira demikian sahabat-sahabat RN yang terbaik. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sukses untuk sahabat-sahabat semuanya, waktu khusus sahabat muda.